Ya, karena menikah tadi sekali lagi tidak hanya berisi sesuatu yang indah-indah saja. Tidak berisi sesuatu yang hanya menyenangkan. Keluarga Rasulullah itu juga pernah ada problem. Sehingga Rasulullah itu sempat pernah 1 bulan itu mendiamkan istri-istri beliau. Jadi pernah seperti itu. Itu istri Rasul. Putrinya Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha dengan Imam Ali bin Abi Thalib itu juga pernah bertengkar. Sampai Imam Ali itu marah kemudian pergi ke masjid. Artinya ini terjadi masalah, problem dalam keluarga itu biasa. Biasa. Sehingga ketika itu terjadi yang terpenting bukan problemnya tetapi bagaimana menyikapi masalah itu. Yang pertama itu adalah kita hendaknya mencari alasan untuk bersabar. Ini tips pertamanya, sabar. Allah katakan dalam surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian itu membenci mereka, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ailidama matin ausu'i khuluqin. Kebencian itu bisa muncul tadi karena buruk rupa tadi sudah kada bagus lagi. Ibarat barang itu, ibarat mobil itu catnya sudah kusam banar. Ya, maka kalau mobil bisa dideko. Kalau binian kada kawa dideko. Di upgrade versinya jadi versi yang tahanyar kawa. Jadi kebencian, tidak senang itu bisa jadi tadi karena rupanya sudah kada bagus lagi. Ausu'i khuluqin, atau akhlaknya buruk. Jadi bisa jadi memang waktu menikah kada tahu lagi bahwasan ini cerewet banar. Ya, ini peraturan banar, terlambat pulang aja dikuncii rumah. Bisa jadi ada yang begitu. Min ghairi irtikabi fahishatin au nusuz, tanpa melakukan perzinaan, perselingkuhan atau kedurhakaan. Jadi kalau tadi fa in karihtumuhunna, kalian enggak senang itu cuma karena rupa dan perangainya kurang bagus, maka Allah suruh untuk bersabar. Apa balasannya? Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi engkau itu membenci sesuatu, enggak senang dengan sesuatu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah menjadikan pada yang tidak kalian senangi itu kebaikan yang banyak. Kata Imam Al-Qurtubi, fa'asa ayyuwallil amr ila ayyarzuqallahu minha auladan sholihin. Bisa jadi karena kesabaran si bapak tadi menghadapi perangai buruk istrinya, melihat istrinya banyak kekurangan, dia bersabar, itu Allah berikan rezeki kepada keluarga itu dengan anak-anak yang soleh. Jadi itu harus diniatkan. Karena apapun itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kesabaran diniatkan begitu, insya Allah Allah kasih. Kesabaran berkeluarga diniatkan sugih, insya Allah sugih juga. Sabar menghadapi pasangan diniatkan apa, insya Allah Allah kabulkan niat itu. Dengan apa? Wasilahnya adalah kesabaran berkeluarga. Insya Allah begitu. Ini Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Jadi asa ini walaupun bisa jadi itu, tapi maksudnya adalah sesuatu yang pada umumnya begitu. Allah kasih balasan begitu. Minimal kalau tidak dibalas dengan itu, Allah balas dengan pahala kesabaran yang luar biasa. Di dalam kitab Shaidul Khatir, Imam Ibnul Jauzi, beliau menceritakan ada seorang lelaki namanya Abu Utsman An-Naisaburi. Rasanya pernah saya ceritakan di sini atau di majelis yang lain. Ini seorang ulama wafat tahun 457 Hijriah.
Abu Utsman ini menikah itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ingin menolong seorang wanita yang wanita itu menyatakan cintanya kepada Abu Utsman. Cinta karena Allah. Bersumpah demi Allah dia itu menginginkan Abu Utsman menjadi suaminya. Abu Utsman akhirnya tidak menolak. Dan ternyata ini dari keluarga yang fakir. Tapi ini yang kurang baiknya dari cerita ini tidak dilihati dulu. Jadi wanitanya bercadar mungkin ya, tidak dilihati dulu bungas kah kadakah? Karena menurut Imam Ahmad pertama menikah itu cari yang bungas dulu. Cari yang di hati itu ada rasa lah. Supaya apa? Timbul rasa syukurnya ketika menikah. Tapi dilihati yang kedua, agamanya kayak apa, zuriatnya kayak apa. Nah, pilihan penentu utama itu adalah agama. Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika ditanya dengan siapa aku menikahkan putriku, maka kata beliau, nikahkan dengan orang yang bertakwa. Kalau suaminya bertakwa, dia mencintai putri engkau, dia akan memuliakannya. Kalau suaminya bertakwa dan tidak mencintai putri engkau, dia tidak akan menzalimi putri engkau. Jadi pertama memang lihati, tapi standarnya itu ketakwaannya dilihat. Kalau misalnya alim benar, takwa benar, cuma hati kada katuju, kada apa juga ditolak. Rasulullah juga pernah ditolak oleh Ummu Hani, janda ya, masih kerabat Rasul. Alasannya apa? Ummu Hani ini banyak anaknya, khawatir kalau menikah dengan Rasul itu mengurangi hak-hak Rasul karena ngurus anak. Nah itu boleh juga. Abu Utsman ini karena wanita ini dilihatnya serius, akhirnya diterima. Dan ketika menikah senang betul tadi bapaknya wanita ini. Nah ketika malam harinya, kata Abu Utsman, falamma dakhalat ilayya ra'aituha awra'a arja'a musyawwahah. Ketika malam harinya dia masuk ke kamar si istrinya ini, kulihat ternyata dia ini aura. Aura itu juling matanya. Melihat ke kanan sekalinya ke kiri ini. Arja pincang. Musyawwahah, wajahnya kada apa? Menakutkan, wajahnya jelek. Jadi kada bungas, cacat lagi coba. Wa kanat ya li mahabbatiha li tamna'uni minal khuruj. Dan karena kecintaan wanita itu kepadaku, itu yang mencegahku untuk keluar dari kamar pengantin. Fa'aq'udu hifdzan liqalbiha. Aku duduk saja di kamar pengantin untuk menjaga hati istriku tersebut. Wala adharu laha minal bughdi syai'an. Aku tidak menampakkan rasa enggak senang sedikit pun. Wa ka'anni ala jamril ghadamin bughdiha. Seolah-olah aku saat itu duduk di atas bara api kayu ghadha. Jadi tersiksa di kamar itu, tapi tidak menampakkan ketidaksukaan itu. Kondisiku seperti itu selama berapa? 15 tahun hingga istriku itu wafat. Kenapa ini diceritakan? Karena ditanya, amalan apa yang engkau paling harapkan pahalanya di sisi Allah Ta'ala? Amalan apa? Baru beliau ceritakan ini. Kata beliau, fama min amali syai'un huwa arja indi min hifzi qalbiha. Tidak ada amal ibadahku kepada Allah yang paling aku harap pahalanya daripada aku menjaga hati istriku tersebut. Coba ini ngalih diamalkan nih. Kalau mau amalkan baca ini, baca itu, amalan nyaman aja. Kalau amalan ini menjaga hati ini nih, supaya kada menyakiti bini. Walaupun kada katuju sebetulnya. Untuk ibu-ibu nanti nggak usah bertanya ke bapaknya lah.
Bapak sampean sebetulnya cinta nggak dengan saya? Kalau bapak-bapak ditanya begitu, jawab aja berbohong nggak apa-apa. Kadang perempuan itu kan gitu, sukanya di apa ya? Ya. Walaupun tahu bohong, kalau kalimatnya manis kan senang dia, nggak apa-apa. Para ulama itu ada yang amalnya mungkin bukan, keunggulannya bukan di ibadahnya, bukan di sholat malamnya, bukan di bacaannya, bukan di tulisannya, tapi keunggulannya tadi menjaga hati supaya tidak menyakiti hak-hak istrinya, keluarganya. Sebaliknya ibu-ibu juga begitu, bersabar intinya, dan itu pahalanya besar, pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Jadi kalau pahala yang lain itu mungkin 10 kali sampai 700 kali, kalau sabar ini kan ada hitungannya. Yang kedua perlu diperhatikan itu, kalau misalnya sudah kadada lagi sayang kepada istri atau kepada suami, lihatlah kerabatnya. Jadi jangan egois mementingkan perasaan sendiri. Lihat perasaan keluarganya. Dia punya ibu, diceraikan bagaimana? Punya anak-anak apalagi? Gimana nasib anak-anaknya? Pikirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menahan Hafsah, ya, dirujuk itu salah satunya adalah karena Umar bin Khattab. Kata Umar, "Tsumma raja'aki min ajli." Rasulullah itu merujuk engkau itu karena melihat aku, kata Umar. Jadi pernikahan itu bukan semata-mata karena kecintaan, tidak. Rasulullah itu menikah itu karena salah satunya ingin membantu saudara. Ada anak saudaranya susah menikah, dinikahi oleh Rasulullah, mempererat hubungan dengan sesama pejuang. Kemudian yang ketiga, ingatlah masa-masa lalu. Ini kadang yang enggak teringat. Taunya sudah tua, sudah memberikan anak yang banyak, kadang menarik lagi pandangannya kepada yang muda saja. Coba diingat, dilihati. Bini atau suami itu waktu tidur lihati aja wajahnya, tatap. Lihati yang sudah menua itu loh. Lihati dulu waktu muda bersama. Kalau sampean perhatikan bisa mungkin tertangis, ya. Coba mulai dulu waktu muda bersama-sama sampai tua. Kalau diceraikan mungkin nggak laku lagi juga untuk menikah itu. Ya. Susah untuk cari suami atau cari pasangan. Kalau bapak-bapak mungkin masih banyak aja lagi dapat. Tapi ibu-ibu yang sudah tua coba diceraikan, anaknya banyak lagi, duit kada tapi ada. Pikirkan itu, sehingga pikirkan berulang kali. Jadi poin 1 sabar, poin 2 ingat hubungan kekerabatan, poin ketiga ingat masa-masa lalu. Poin keempat yang bisa memalingkan atau paling tidak membuat kita ini terpalingkan dari masalah-masalah keluarga yang bisa berujung perceraian itu adalah membangun visi keluarga yang jauh ke depan. Manusia itu begitu, ketika mengurusi satu hal terlalu fokus, kadang hal yang besar dilupakan. Ngurusi ormas, lupa kasus korupsi bansos. Ya kalau lah. Ngurusi apa nanti yang kasus video itu, video gelandangan, lupa kasus-kasus yang lain. Karena apa? Mudah terbelokkan. Berkeluarga itu juga begitu. Ketika satu keluarga itu punya visi yang jauh, visi paling jauh itu adalah visi ke akhirat. Ya. Kalau visi ingin bangun rumah, bangun gedung 10 tahun, 20 tahun ke depan itu masih dekat. Karena dunia ini dekat saja. Visi yang paling jauh adalah visi akhirat. Sebagaimana tadi Abu Utsman tadi kenapa bisa bersabar sampai istrinya wafat 15 tahun kemudian? Karena yang dilihat itu bukan semata-mata istrinya yang tidak menarik tadi.
Tapi yang dilihat oleh Abu Utsman itu adalah siapa yang menciptakan istrinya, yang mengirim istrinya itu, menjadikan istrinya itu ada di bawah amanah dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan istri itu untuk dijaga, untuk dihormati. Jangan dilihat istrinya, lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu. Bersabar bukan sekedar untuk dapat di dunia, tapi untuk dapat di akhirat. Kita bisa melihat ya, perkara-perkara kecil itu akan nggak begitu terperhatikan ketika yang difikirkan jauh ke depan. Tapi ketika problem yang difikirkan itu ya, problem ecek-ecek, urusan-urusan duniawi, pekerjaan dan sebagainya, maka perkara-perkara yang sebetulnya kecil itu jadi masalah besar. Yang kelima perlu diperhatikan, ini kadang kalau orang sudah mulai menua ini kan pikiran macam-macam. Kata orang puber kedua, entah ada entah tidak itu ya. Duit mulai banyak. Duit mulai banyak ini bahaya ini kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan yang bertambah. Akhirnya pikirannya macam-macam. Duit berbanyak, bini bertambah kada bagus dilihat, akhirnya kan mencari yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan tanda-tanda. Orang itu semakin usianya tua, itu secara biologis kan juga sudah, mohon maaf, agak berkurang juga. Yang waktu nikah mungkin bisa 3 kali sehari, ya, akhirnya sudah tua itu paling 3 kali seminggu sudah harat itu. Ya. Ada yang 3 kali sebulan. Jadi secara biologis itu sudah Allah kurangi. Sehingga banyak akhirnya orang merasa tidak puas dengan itu, mencari obat kuat. Kebanyakan obat kuat akhirnya mati. Kuat benar itu, kena jantungnya nggak kuat lagi. Ya. Sudahlah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah usia semakin menua, kemampuan biologis itu berkurang. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah saatnya usia-usia seperti itu bukan untuk mengejar kenikmatan biologis, tapi suruh cari kenikmatan yang lebih besar dari itu. Kenikmatan apa? Kenikmatan spiritual, kenikmatan bermunajat kepada Allah. Coba itu yang dikejar saat usia-usia sudah menua begini. Mengejar lagi kenikmatan seperti muda, ngalih, cari obat ke sana kemari, susah. Apalagi kalau istrinya juga sudah menua juga, akhirnya kan cari pelampiasan ke yang muda. Ada yang istrinya sudah menopause, mohon maaf ibu-ibu lah. Nanti perlu ibu-ibu kajian tersendiri lah untuk yang menopause itu. Saya nggak begitu paham. Suaminya ngeluh, karena apa? 2 tahun nggak dikasih jatah. Saya nggak tahu apa, karena belum mengalamin ya. Apakah setelah menopause itu nggak bisa lagi atau gimana, kurang tahu saya. Nanti perlu ibu-ibu kajian sendiri. Bisa aja. Nanti konsultasi ke dokter ya. Tapi ya tadi bapaknya kan juga sudah tua, artinya sudahlah, cari kehidupan, kenikmatan yang lebih besar, yakni kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dicari. Bisa.